Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata pelajaran PPKN bersama Pak Bambang untuk anak-anakku di SMA Negeri 1 Majenang maupun di SMA Muhammadiyah Majenang. Seperti yang kita paparkan pada waktu pertemuan di minggu-minggu yang lalu, kita telah membahas tentang proses naturalisasi atau pewarganegaraan, kemudian membahas tentang sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan. Kalian bisa membuka kembali diktat LKS-nya atau bisa lihat di Google ya untuk mempelajari itu semua. Dan insya Allah lengkap dalam buku diktat LKS yang dikeluarkan oleh MGMP Kabupaten Cilacap. Anak-anakku kelas 10 untuk pelajaran PPKN pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara. Warga negara Indonesia ini punya kedudukan yang sama sebagai warga negara di negara Republik Indonesia. Terbukti bahwa setiap warga negara itu dijamin kedudukannya baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Sehingga di sini tertuang dalam UUD 1945 yaitu ada pasal 6, pasal 27 ya. Dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 12 2006 ini tentang asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, yang diharapkan oleh pelajaran PPKN pada kesempatan kali ini, anak-anakku di kelas 10 ini memahami betul bahwa yang namanya kedudukan warga negara itu sangat penting dan sangat dilindungi oleh pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai warga negara. Kemudian Aristoteles ini tokoh dari negara lain menyebutkan bahwa melalui keadilan komutatif, distributif, dan kodrat alam bahwa manusia memiliki semuanya itu. Kalau berdasarkan keadilan distributif, ini berdasarkan jasa perseorangan itu dipertimbangkan. Sedangkan keadilan komutatif ini didasarkan atas persamaan. Keadilan antara yang satu dengan yang lain bagi manusia yang satu atau manusia yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain itu sama. Ya, tidak memandang jabatan, tidak memandang apa. Yang jelas memiliki kesamaan sebagai warga negara. Sedangkan keadilan kodrat alam dan keadilan konvensional itu memang sudah terjadi. Kalau kodrat alam memang Allah atau Tuhannya memberikan kepada manusia dengan satu hak yang sama, terutama dalam hak asasi manusia. Kemudian berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara. Kalau kita melihat dari sisi ini, maka pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik, kebebasan yang lain dalam hal ini yang dilindungi dan dijamin oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semuanya mendapatkan jaminan atau landasan untuk kesemua itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Anak-anakku kelas 10 yang selalu dibanggakan, marilah kita belajar bersama bahwa dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi itu diperbolehkan oleh negara kita sejauh tidak merugikan kebebasan orang lain. Ya, landasan jaminan hukum tentang kebebasan berpendapat, berbicara dan lain sebagainya diatur dalam undang-undang. Tetapi
perlu diingat bahwa tidak boleh melanggar aturan yang ada sejauh tidak merugikan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Kemudian, kewajiban warga negara dalam pembelaan negara juga diatur dalam pasal 27 ayat 3, bahwa untuk bela negara ini adalah merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Kemudian pasal 31 ini hak dan kewajiban warga negara dalam hak pendidikan, itu juga diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk belajar ya minimal sampai tingkat SMP atau MTS atau selama 9 tahun. Jadi wajib belajar 9 tahun. Kemudian contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan dan tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, gender, golongan, dan budaya, ini perlu diketahui bersama. Ya, di kalangan keluarga, kemudian di kalangan sekolah, kemudian di kalangan masyarakat, bangsa dan negara, ini perlu ada suri tauladan yang baik di antara para tokoh-tokoh yang sudah ada dengan kaula muda atau generasi milenial. Ini perlu diejawantahkan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan, terutama di kehidupan keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang baik akan membawa dampak kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, keluarga yang kurang harmonis maka akan membawa dampak pada sebuah keburukan. Oleh karena itu, belajarlah lebih dulu di tingkat lingkungan keluarga yang baik. Kemudian sekolah, bahwa peraturan tata tertib sekolah yang ada di sekolah tersebut, saya yakin tidak akan pernah merugikan kehidupan pelajar selama dia menuntut ilmu di sekolah tersebut. Mari bersama-sama untuk membuat satu aturan bahwa ketertiban yang dibuat oleh pihak sekolah untuk kepentingan para pelajar dan sekolah adalah menciptakan suasana yang saling mendukung antara kepentingan sekolah dan kepentingan pelajar, sehingga kedua-duanya bisa tercapai, ketertiban dapat dilaksanakan di sekolah dan juga dapat dilakukan oleh murid dengan keadaan yang penuh sadar. Anak-anakku kelas 10, dalam kehidupan berbangsa dan negara juga tidak boleh membedakan ras, gender, agama, suku, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat itu, maka kita harus berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangorwa, yaitu bahwa setiap perbedaan yang ada memang suatu hasanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, justru mempererat tali persaudaraan yang menimbulkan NKRI tetap bersatu, kemudian berbangsa dan bernegara semakin semangat, sehingga Indonesia tetap kukuh dan kuat. Untuk membangun sebuah negara yang kukuh dan kuat diperlukan kebersamaan, saling menghargai, toleransi antara satu dengan yang lain. Anak-anakku kelas 10 yang selalu dibanggakan, marilah kita bersama-sama untuk tetap belajar, terutama tentang landasan kedudukan yang menjamin kedudukan warga negara di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentu saja bukan hanya landasan, tetapi kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Adapun nanti beberapa tugas dan hal-hal lain akan disampaikan dalam bentuk lain. Dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan untuk membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.